Emosi merupakan suatu hal mendasar yang dimiliki oleh setiap spesies manusia. Pada wilayah pegunungan dan pesisir jelas memiliki sejumlah perbedaan signifikan. Geografi sangat mempengaruhi nilai-nilai masyarakat di Jawa. Juga memegang sejumlah nilai kebudayaan. Diksi makanan dengan kata ganti tai kucing. Emosi merupakan suatu hal yang mendasar dan dimiliki oleh spesies manusia. Dalam konteks evolusi manusia, emosi kerap kali dipahami sebagai salah satu faktor yang penting dan turut mempengaruhi kelestarian daripada spesies manusia. Sebagai salah satu dorongan pada setiap diri individu manusia, emosi pada dasarnya memiliki bentuk dasar yang hampir serupa. Secara umum, sebagaimana dijelaskan oleh Pangsep pada 2011, terdapat 7 dorongan dasar emosi manusia yang meliputi seeking, rage, fear, lust, care, panic, dan play. 7 bentuk emosi dasar ini diproduksi oleh periacquidental gray atau biasa disebut dengan PAG sebagai salah satu bagian otak yang mendasari pembentukan 7 basic emotion. Meskipun manusia memiliki bentuk emosi yang serupa, terdapat sejumlah faktor yang dirasa turut mempengaruhi bentuk daripada emosi itu sendiri. Sebagaimana pendekatan behavioristik yang kerap menyatakan bahwa manusia tidaklah terbentuk serta-merta atas dirinya sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh dunia eksternal yang ada di sekitar manusia. Dinamika psikis internal manusia bukanlah suatu hal yang 100% serupa pada setiap diri manusia, melainkan memiliki sejumlah keunikan pada setiap manusia yang dipengaruhi oleh pengalaman, bagaimana lingkungan eksternal yang bekerja, serta faktor hereditas itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Adi Miharja pada 1993 bahwa manusia, kebudayaan, dan lingkungan pada dasarnya merupakan 3 faktor yang integral dan dapat saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Oleh karenanya, tak heran jika faktor eksternal juga turut mampu membangun aspek-aspek penting daripada kebudayaan itu sendiri, lebih khusus kebudayaan sebagai salah satu bentuk kearifan. Kebudayaan sebagai salah satu bentuk kearifan di setiap daerah memiliki kenampakan yang berbeda-beda, dan hal tersebut turut dipengaruhi oleh adanya kondisi geografis dan topografis pada setiap wilayah yang berbeda. Dalam suku Jawa sendiri misalnya, kenampakan topografi dan geografinya sendiri cukup beragam, mulai dari pesisir, pegunungan, hingga daerah hutan hujan tropis. Pada suku Jawa, kenampakan motif pakaian daerah pada wilayah pegunungan dan pesisir jelas memiliki sejumlah perbedaan signifikan, mulai dari tone warna hingga ornamen-ornamen yang ada di pakaian-pakaiannya. Hal ini menjadi hal yang teramat menarik untuk menelaah dan melihat bagaimana kenampakan topografi dan geografi sebuah daerah dapat mempengaruhi budaya itu sendiri, bahkan juga mempengaruhi bagaimana strategi regulasi emosi pada berbagai generasi dan daerah yang beragam. Sebagaimana studi dari Indriani dan Ningrum pada tahun 2017 yang menjelaskan sejumlah trait atau sifat masyarakat di daerah Pemalang, Jawa Tengah. Ia menjelaskan bahwa masyarakat dataran tinggi pada daerah tersebut memiliki karakteristik yang serius, berbicara dengan nada halus, memiliki etos kerja yang relatif tinggi, dan relatif dinamis dalam mengungkapkan perasaannya. Hal ini tidak lain juga disebabkan oleh faktor kenampakan alam pegunungan itu sendiri yang dipercaya masyarakat sekitar mampu mencerminkan trait atau sifat penduduknya yang dinamis dan mengalir seperti air. Sebagaimana mayoritas daerah pegunungan yang dikelilingi dengan sumber mata air daerah mereka. Begitu pula dengan daerah pesisir Pemalang yang juga menjadi daerah pantai utara Jawa, di mana masyarakat mempercayai bahwa karakteristik mereka merupakan cerminan dari kenampakan pesisir yang keras, dan hal tersebut selaras dengan gaya berbahasa yang lantang dan juga karakter ulet dalam setting pekerjaan.
Dalam studi lanjut mengenai topik ini, dalam konteks kebahasaan juga ditemui sejumlah keunikan yang menjadi pembeda kedua kelompok masyarakat yang bahkan masih menjadi bagian dari kabupaten yang sama. Secara geografis, ini dijelaskan bahwa masyarakat Pemalang pesisir kerap kali mengutarakan diksi makanan dengan kata ganti tai kucing. Sedangkan pada masyarakat pegunungan, diksi tai kucing tentu saja menyiratkan makna sesungguhnya dan bukan menjadi kata ganti atas makanan. Sebuah contoh lain ditunjukkan dengan penggunaan kata tali pusar atau kalung usus oleh masyarakat pesisir untuk mengungkapkan pujian atas penampilan lawan bicara. Namun begitu, Suseno dalam penelitiannya di tahun 2001 yang mengambil masyarakat Yogyakarta yang notabene juga terbagi dari kenampakan pesisir dan pegunungan sebagai objek studinya, justru lebih menjelaskan bahwa sejatinya terdapat sejumlah nilai dasar yang diyakini oleh masyarakat Jawa sebagai pondasi dari pengekspresian emosi. Dijelaskan bahwasannya, secara umum suku Jawa memegang sejumlah nilai budaya seperti tenggang rasa, gotong royong, ramah tamah, dan kelembutan yang lantas direfleksikan dalam kehati-hatian atau perilaku lembah lembut. Hal ini tidak lain juga didasari oleh adanya anggapan atas penjagaan terhadap marwah diri yang ditunjukkan dengan penyembunyian perasaan diri dalam budaya malu serta sungkan. Setali tiga uang dengan pengungkapan spontanitas seperti kegembiraan, amarah, kesedihan, serta kekecewaan yang dianggap tidak semestinya ditunjukkan pada banyak orang. Melalui studi ini dijelaskan bahwa meskipun kondisi geografis sangat mempengaruhi nilai-nilai masyarakat Jawa, namun suku Jawa sebagai suatu kesatuan sejatinya mengamini sejumlah nilai budaya yang relatif serupa. Dalam studi lain yang dilakukan oleh Kurniawan dan Hasanat dari Universitas Gadjah Mada berkaitan dengan perbedaan ekspresi emosi dalam konteks perbedaan generasi di Jawa, juga menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Jawa memiliki pola komunikasi yang low konteks, yang ditunjukkan dengan berbagai makna implisit yang kerap disisipkan dalam gaya bahasa mereka, dan terkesan tidak straightforward. Fenomena ini sejatinya secara tidak langsung menunjukkan keterlibatan dinamika emosi manusia dengan menunjukkan pemaknaan afeknya dalam pola komunikasi. Jika dikorelasikan dengan studi Ekman pada tahun 1922, diketahui bahwa ekspresi emosi pada dasarnya juga berkaitan erat dengan nilai kultural yang lantas memberikan barometer bagaimana individu dapat mengungkapkan emosinya, kepada siapa, dan dalam situasi seperti apa. Juga ditambahkan bahwa pengungkapan ekspresi emosi juga berkaitan dengan ekspresi wajah dan perilaku overt nonverbal lainnya. Juga dijelaskan bahwa budaya Asia secara lebih general juga menunjukkan pola komunikasi low konteks dengan penggunaan tata bahasa yang tidak banyak mengungkapkan perasaan hatinya. Dalam konteks pengekspresian emosi dan budaya, Jawa bahkan kerap kali ditemui stigma yang menyasar Jawa itu sendiri sebagai suatu kesukuan. Sebagai contoh, terdapat stigma suku Jawa diidentikan sebagai dengan kesopanan, karakter halus, lemah, dan suka berterus terang. Lebih lanjut, penelitian Mulyana pada tahun 1999 menyatakan bahwa apa yang kerap kali dipahami oleh suku Jawa sebagai bentuk kekasaran dapat diidentikan sebagai bentuk kejujuran bagi suku Batak. Begitu pula dengan karakter halus suku Jawa diidentikan sebagai suatu kemunafikan bagi suku Batak. Berdasarkan sejumlah paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan emosi sebagai elemen mendasar setiap individu merupakan suatu strategi manusia untuk dapat survive dan mampu beradaptasi dengan dinamika eksternalnya. Pun begitu, dalam mengekspresikan emosi, terdapat sejumlah perbedaan yang juga menjadi akibat dari berbagai faktor seperti nilai budaya maupun kenampakan topologis. Secara khusus, masyarakat Jawa juga memegang sejumlah nilai kebudayaan yang juga turut terdistorsi pengekspresian emosi masyarakatnya. Hal ini tidak lain merupakan pengejawatahan atas keinginan suku Jawa untuk tetap senantiasa berada di tengah, sebagaimana pepatah mengatakan ingsak media, yang bermakna keharusan untuk selalu seimbang dan berada di equilibrium.
Oleh karenanya, terdapat sejumlah bentuk pengekspresian spontanitas emosi yang dianggap tabu dan menjadi cerminan ketidakmampuan diri untuk menjaga wibawa. Begitu, sejumlah nilai dasar ini tak lantas menafikan pengaruh kenampakan topologi yang juga memberikan dampak secara signifikan dalam pengekspresian emosi, tak terkecuali dalam pengomunikasian seperti fonolog dan fleksikal.